Lihatlah hasil karya ini. Berbagai gambar sketsa wajah serta kartun ini adalah buah kreativitas dari gadis bernama Efrisa Nova Rahmawati. Ya, meski memiliki keterbatasan fisik, gadis 18 tahun asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini tetap bisa menghasilkan karya sketsa wajah dan kartun yang hampir menyerupai aslinya, bahkan terlihat seperti foto. Keterbatasan fisik tak membuat Rahma diam begitu saja di rumah. Sejak 4 tahun yang lalu, anak pasangan Slamet Riyadi dan Selasih ini jatuh sakit hingga membuat kedua kakinya lumpuh. Meski begitu, Rahma tidak pernah patah semangat dan tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan. Di salah satu sudut rumah, ia memilih untuk mengasah hobi menggambarnya secara otodidak lewat internet dan video YouTube. Awal mula suka gambar emang dari kecil udah suka sama kertas sama pensil. Terus karena saya sakit 4 tahun ini jadi banyak waktu di rumah. Nah daripada waktunya kebuang jadi saya manfaatkan untuk belajar gambar lagi. Saya belajar gambar otodidak dari tutorial YouTube, terus saya kembangin lagi. Saya biasanya menggambar anime tapi karena penasaran sesuatu yang baru gitu, jadi saya coba-coba buat sketsa wajah. Jadi sekarang alhamdulillah bisa anime sama sketsa wajah. Harapan saya semoga saya cepat-cepat diberi kesembuhan oleh Allah, terus bisa karya saya tuh bisa dikenal banyak orang lagi. Selain berkeinginan untuk sembuh dan bisa berjalan seperti sedia kala, Rahma juga ingin hasil karyanya bisa dinikmati semua orang. Ia pun mengunggah hasil karyanya ke media sosial miliknya dan ternyata mendapatkan banyak respon positif. Bahkan kini, Rahma mendapat pesanan dari berbagai daerah. Hasil karyanya ia jual dengan harga Rp150.000 untuk tiap gambarnya. Tidak hanya menggambar, Rahma pun tetap semangat menuntut ilmu. Ia tetap sekolah di Madrasah Aliyah, tak jauh dari tempat tinggalnya. Hanya kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan mendatangkan gurunya. Untuk Rahma sendiri itu untuk di bidang akademiknya bagus dan anaknya rajin, ulet ya. Setelah kisah inspiratifnya viral, Rahma pun berkesempatan mendapatkan beasiswa kuliah dari salah satu universitas di Purwokerto. Selain mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, pihak universitas juga berjanji akan mendatangkan tim medis yang akan memeriksa kesehatannya. Kita lihat semangatnya bagus. Dengan kondisi fisik yang saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan pengobatan yang sempurna, dia punya talenta yang bagus. Bisa ditunjukkan ini karya-karya lukisannya bagus, artinya ini anak berbakat. Dan kami tidak mau ada anak berbakat seperti ini, dia tidak bisa meraih masa depan. Ya, setiap orang berhak menentukan masa depannya, meskipun ia seorang penyandang difabel sekalipun. Syariat Islam pun memberikan perhatian lebih terhadap orang-orang yang mempunyai keterbatasan maupun yang berkebutuhan khusus seperti Rahma. Rasulullah SAW menegaskan bahwa di balik keterbatasan fisik manusia terdapat derajat mulia di sisi Allah SWT. Beliau bersabda, "Sungguh, seseorang niscaya punya suatu derajat mulia di sisi Allah SWT yang tidak dicapainya dengan amal, melainkan sampai dirinya diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu, ia akan mencapai derajat yang tinggi tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diwajibkan untuk tetap berusaha dan tidak menyerah akan kehidupan yang dialaminya. Di balik sebuah kekurangan dan keterbatasan yang dialami seseorang, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan banyak kelebihan dan manfaat yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
Meski begitu, syariat Islam mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan segala potensinya dalam kehidupan. Bukan hanya menyerah dan berpangku tangan tak berbuat apa-apa. Karena fakta membuktikan, banyak penyandang difabel yang mampu mencapai prestasi yang tak kalah dari orang-orang yang fisiknya sempurna. Artinya, setiap orang harus mempunyai semangat dalam kehidupan dan mengikhlaskan semua keputusan Allah SWT serta yakin bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Allah SWT berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka sudah seharusnya setiap orang menguatkan hati untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, Zat yang maha sempurna. Yakin ada hikmah di balik segalanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Aku tergantung pada prasangka hambaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya, kebaikan darinya, amal-amalnya. Dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sedepak. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, setiap orang tetap harus tawakal pada Allah dan berusaha sekuat tenaga dan semampunya. Meskipun ia seorang difabel ataupun bukan, sesungguhnya Allah SWT telah menjamin rizkinya masing-masing. Jangan kalah sama burung yang berusaha mencari makan dari pagi dan pulang dalam keadaan kenyang. Dalam hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa burung tersebut bisa pulang dalam keadaan mendapatkan rizki dikarenakan ia juga melakukan usaha keluar di pagi harinya disertai hatinya bersandar pada Allah SWT.